Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penerapan data mining untuk meningkatkan penjualan LPG 3 kg pada PT Japarko Tanjung Badas. Sebelumnya, latar belakang yaitu kemajuan perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi sekarang ini sangat pesat. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat saling bersaing dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan. Nah, seiring dengan pertumbuhan bisnis, perusahaan tidak lagi bisa unggul secara kompetitif hanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, karena teknologi tersebut digunakan hanya untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan. Keberadaan akan sistem-sistem operasional tersebut memang penting, namun tidak dapat menghasilkan informasi strategis seperti yang diharapkan. Persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis memaksa para pelakunya untuk selalu memikirkan strategi-strategi dan terobosan yang dapat menjamin kelangsungan dari bisnis yang dijalankan. Database dalam jumlah yang besar merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki sebuah perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis BBM, pihak marketing PT Japarko Tanjung Badas haruslah memikirkan strategi dalam pemasaran untuk mampu menghasilkan suatu informasi yang siap digunakan untuk membantu pihak marketing dalam mengambil keputusan strategis pemasaran. Pihak marketing perusahaan tersebut ingin mengetahui produk apa yang harus dikembangkan, seberapa jauh pencapaian yang telah dicapai oleh perusahaan, dan pasar apa yang harus difokuskan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, banyak cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanfaatan database perusahaan menggunakan teknik data mining. Nah, data mining sendiri merupakan teknologi baru yang sangat berguna untuk membantu perusahaan-perusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari gudang data mereka. Ketersediaan data yang banyak dan kebutuhan akan informasi atau pengetahuan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk membuat solusi bisnis dan dukungan infrastruktur di bidang teknik informatika merupakan cikal bakal dari lahirnya teknologi data mining, sehingga informasi tersebut bisa digunakan sebagai solusi pengambilan keputusan di dunia bisnis untuk pengembangan bisnis. Nah, pada PT Japarko Tanjung Badas, terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul mengenai penjualan LPG 3 kg. Perusahaan sulit mendapatkan informasi-informasi strategis seperti tingkat penjualan per periode dan penjualan produk yang dihasilkan. Ketersediaan data penjualan yang besar di database server tidak digunakan semaksimal mungkin, sehingga data penjualan tersebut hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Perumusan masalah dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dan diteliti yaitu bagaimana cara memanfaatkan data mining untuk menghasilkan informasi dalam meningkatkan penjualan LPG 3 kg di PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian batasan masalahnya yaitu pembahasan permasalahan hanya pada penerapan data mining untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan teknik clustering dan algoritma K-means mengikuti tahapan KDD. Kemudian untuk tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu untuk menerapkan teknik data mining dalam menampilkan informasi mengenai penjualan produk berdasarkan database penjualan LPG 3 kg yang terdapat pada PT Japarko Tanjung Badas. Kemudian manfaatnya yaitu dengan penerapan data mining ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi di dalam data warehouse sehingga menjadi informasi berharga berupa informasi yang dapat membantu dalam memprediksi penjualan LPG 3 kg di PT Japarko Tanjung Badas.
Kemudian sejarah PT Japarko Tanjung Badas. PT Japarko Tanjung Badas berdiri pada tanggal 4 Oktober 1984 di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Jalan Cendrawasih nomor 148. Pada awalnya, PT Japarko Tanjung Badas adalah perusahaan yang melayani jasa angkut BBM atau transportir BBM, yaitu premium dan solar. Selain itu, PT Japarko juga melakukan pengantaran untuk pengisian di SPBU. PT Japarko awalnya hanya memiliki 2 kendaraan transporter, yaitu kendaraan yang berwarna biru mengantar BBM pada industri-industri besar seperti PLN, PT Newmont, dan mitra kerja lain seperti tambak atau perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan pengantaran BBM. Kemudian kendaraan yang berwarna merah untuk pengantaran pada SPBU di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima dan Dompu, hingga kegiatan usaha yaitu pembangunan SPBU. Dan pada tahun 2020 PT Japarko mulai melakukan penjualan LPG 3 kg subsidi yang diolah oleh anak perusahaan yaitu PT Mita Biromadian dan PT Surya Mita Indah. PT Japarko Tanjung Badas merupakan perusahaan lokal pertama di Indonesia di Sumbawa yang bekerja sama dengan PT Pertamina bergerak di bidang transporter atau jasa angkut BBM. Sebelum adanya Pertamina, PT Japarko melakukan pengambilan BBM di Labupade menggunakan perahu. Kemudian visi dan misi. Visi menjadi perusahaan transporter yang sehat, amanah, dan terkemuka di Indonesia. Kemudian misi menjalankan perusahaan secara profesional, terutama dalam pengadaan dan pengangkutan BBM di Indonesia, menjalin kemitraan strategis dengan kalangan dunia usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional, meningkatkan peran serta dalam usaha kepedulian agama, sosial kemasyarakatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian untuk strukturnya bisa dilihat kemudian data mining. Data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, menurut Suntoro 2019. Kemudian data mining adalah proses menganalisa data dari yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi informasi atau pengetahuan atau pola yang penting untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, atau bahan keduanya, menurut Witten 2016. Kemudian tahap-tahap data mining. Yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data yang tidak relevan. Pada umumnya data yang diperoleh baik dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang tidak valid, atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu ada juga atribut-atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data mining yang dimiliki. Data-data yang tidak relevan itu lebih baik dibuang. Pembersihan data juga akan mempengaruhi performasi dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. Kemudian yang kedua, integrasi data atau data integration. Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari satu database, tetapi juga berasal dari beberapa database atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik, seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan lainnya. Kemudian,
Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh, bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan produk dari kategori yang berbeda, maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. Kemudian tahap yang ketiga yaitu transformasi data atau data transformation. Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh, beberapa metode standar seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data kategorikal, karenanya data berupa angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut transformasi data. Kemudian tahap keempat yaitu proses mining. Proses mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Kemudian tahap yang kelima yaitu evaluasi pola. Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik dalam knowledge base yang ditemukan, dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesa, ada beberapa alternatif yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining lain yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu presentasi pengetahuan. Nah, presentasi pengetahuan sendiri merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap akhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya hal ini harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining, karena presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah suatu tahapan yang diperlukan dalam proses data mining dalam presentasi ini. Kemudian proses KDD ini terdiri dari serangkaian langkah-langkah transformasi dari proses data processing dan proses data post-processing. Dari data yang merupakan hasil penggalian, input data dapat disimpulkan dalam berbagai format, flat file, spreadsheet, atau relational tabel, dan mungkin berada dalam penyimpanan data terpusat atau didistribusikan di beberapa alamat. Kemudian clustering. Clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster ditunjukkan oleh tanda positif. Kemudian Excel miner. Excel miner adalah hanya comprehensive data mining add-in pada Excel dengan neural nets, classification, and regression trees, Bayes classifier, Kinnear's neighbors, discriminant analysis, association rules, clustering, principal components, dan lainnya. Excel miner menyediakan segala yang dibutuhkan untuk sampel data dari beberapa sumber PowerPoint, Microsoft atau IBM atau Oracle Database atau Spreadsheet, mengeksplorasi dan memvisualisasikan
data dengan grafik berhubung dengan preproses dan cleaning data, fit model data mining, dan mengevaluasi data prediksi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian. Kemudian pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang artinya penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numerik atau angka yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Kemudian data dan informasi yang diperlukan. Data primer didapatkan peneliti secara langsung melalui teknik wawancara dengan manajer, dengan HRD, dan karyawan PT Japarku Tanjung Badas. Kemudian data sekundernya didapatkan dari PT Japarku Tanjung Badas berupa data pangkalan dan data laporan berisi rekapan realisasi atau laporan harian penyaluran LPG 3 kg subsidi ke masyarakat pengguna rumah tangga dan usaha. Kemudian sumber data dan informasi berupa data pangkalan dan data laporan berisi rekapan pitulasi realisasi atau laporan harian penyaluran LPG 3 kg subsidi ke masyarakat pengguna rumah tangga dan usaha mikro menengah di setiap bulan. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Metode pengumpulan data yang pertama yang digunakan yaitu studi pustaka. Kemudian wawancara dengan karyawan PT Japarku Tanjung Badas dan observasi. Kemudian instrumen penelitian, ada hardware dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan program dan penulisan yaitu hard disk dengan kapasitas 320 GB dan prosesor Intel Core i3, yaitu sistem operasi Windows XP SP3, MySQL sebagai pengelola database awal, kemudian Microsoft Excel 2012, dan Excel Miner. Kemudian lokasi penelitiannya yaitu di PT Japarku Tanjung Badas, Jalan Cendrawasih nomor 148, Barangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 84316. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.